Ratusan warga Kabupaten Bekasi ini turun ke jalan menuntut Kepala Desa Sukadanau diturunkan. Massa geram dan menuntut pencopotan lantaran sang kepala desa diduga terlibat kasus perselingkuhan. Warga meminta agar kepala desa tersebut segera dinonaktifkan. Coba ingin mengaspirasi sehingga ada dasar untuk aparat-aparat terkait melakukan sanksi-sanksi sosialnya, karena itu adalah contoh buruk. Kalau memang itu bisa mengefek kepada rumah tangga yang lain, bagaimana kita berkehidupan sosial? Yang kedua, akibat unjuk rasa yang juga diikuti kaum perempuan ini, lalu lintas di sekitar kantor desa macet. Massa pun melanjutkan aksi ke kantor Bupati Bekasi karena Kepala Desa Sukadanau tidak di tempat. Panggil, kita melanjutkan ke Pemda Kabupaten Bekasi. Selamat petang, selamat bergabung di iNewsroom. Di sini kita akan berbincang, berdiskusi mengenai isu-isu fenomenal, kontroversial, dan krusial yang menjadi sorotan bersama saya, Abraham Silaban. Mari kita mulai iNewsroom. Ribuan buruh di Bandung, Jawa Barat berunjuk rasa menuntut kenaikan upah. Massa memblokir jalan dan memaksa masuk ke sejumlah perusahaan. Buruh dari Aliansi dan Serikat Pekerja mendatangi pabrik di kawasan industri Batu Jajar dan Padalarang. Mereka kecewa lantaran ajakan mogok massal yang dimulai hari ini tak digubris manajemen perusahaan. Mereka meminta buruh berhenti bekerja untuk ikut mogok massal. Aksi ini diwarnai adu mulut antara massa aksi dan karyawan yang tengah bekerja. Setelah gerbang sebuah pabrik dibuka, massa aksi membuat kebisingan di dalam perusahaan dengan membunyikan klakson. Tak hanya satu perusahaan, massa juga berusaha masuk ke perusahaan lain dan berusaha mendobrak pintu gerbang. Sekitar 2.000 buruh berunjuk rasa dengan menutup jalan di sepanjang kawasan industri Batu Jajar, Cimareme hingga Padalarang. Buruh meminta pemerintah Bandung Barat menetapkan UMK 2022 dengan kenaikan 10%. Menuntut agar UMK tahun 2022 di Kabupaten Bandung Barat naik sebesar 10%. Aksi ini rencananya akan digelar selama 2 hari hingga tuntutannya dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah juru parkir liar kocar-kacir saat razia petugas. Seorang pengemudi ojek online memohon agar sepeda motornya tidak diangkut paksa petugas. Kedatangan petugas Sudin Perhubungan di kawasan Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat siang tadi membuat para juru parkir liar panik. Secepat kilat mereka langsung mengevakuasi belasan sepeda motor milik pengunjung Pasar Tanah Abang yang terparkir di atas trotoar jalan. Di Jalan Wahid Hashim, sejumlah pengemudi ojek online yang sedang mangkal langsung tancap gas ketika petugas datang. Sementara di depan stasiun Gambir, seorang pengemudi ojol sambil berlari meminta agar sepeda motor tidak diangkut paksa petugas meski sayang usahanya tetap sia-sia. Alasan kita tindak seluruh area trotoar maupun bawah jalan yang kedapatan parkir atau ditinggal kendaraan tersebut kita tindak. Razia digelar menyusul maraknya praktik parkir liar di sejumlah tempat keramaian di ibu kota. Selain mengambil hak para pejalan kaki serta melanggar perda tentang ketertiban umum, keberadaan parkir liar dan pangkalan dadakan ojol juga kerap memicu terjadinya kemacetan. Ratusan warga menggeruduk kantor Badan Pertanahan Gianyar, Bali. Kedatangan warga terkait sengketa tanah adat Desa Guang di Kecamatan Sukawati.
Ratusan warga desa adat Guang mendatangi kantor Badan Pertahanan Gianyar sambil berteriak. Mereka menuntut Badan Pertahanan Gianyar bersaksi di pengadilan terkait sengketa yang melibatkan tanah di desa adat Guang. Pasalnya, sertifikat tanah desa adat Guang yang digugat di pengadilan saat ini masih tersimpan di BPN Gianyar. Kedatangan ratusan warga ini sempat memanas, namun ratusan aparat yang dikerahkan Polres Gianyar akhirnya berhasil meredam emosi warga. Dari kita memanggil BPN untuk sebagai saksi agar memperlihatkan bukti sertifikat yang sudah terbit ke pengadilan, karena sertifikat itu masih disimpan di BPN sudah siap sebagai saksi untuk membawa sertifikat pada saat dipanggil oleh hakim. Sebelum mendatangi kantor Badan Pertahanan Gianyar, ratusan masyarakat adat ini juga sempat mendatangi Pengadilan Negeri Gianyar, Polres Gianyar, serta kantor DPRD Gianyar. Dua kelompok pemuda di Jakarta Timur terlibat tawuran yang terjadi di tengah jalan raya mengganggu para pengendara. Mengabaikan klakson dari pengguna jalan, dua kelompok pemuda ini nekat tawuran di tengah jalan Kebun Pala. Kedua kelompok remaja ini saling serang menggunakan senjata tajam dan batu. Akibat tawuran ini, lalu lintas sempat terganggu. Pelaku tawuran baru membubarkan diri usai mendengar suara sirena. Diduga remaja yang terlibat tawuran telah lebih dulu janjian di sosial media. Ini anak Kebun Pala sama Kampung Pulau. Tadi udah kita coba suruh pada masuk. Cuman akhirnya mereka kan pada keluar semua tuh dari Kampung Kebun Palanya. Menyusul seringnya tawuran, warga meminta aparat rutin menggelar patroli. Delapan kios di kampus IPB Dramaga Bogor, Jawa Barat ludes terbakar. Sebuah kios yang menjual buku untuk mahasiswa ludes terbakar. Kebakaran meludeskan sejumlah kios di dekat kampus IPB Dramaga Bogor, Jawa Barat. Api diduga berasal dari korsleting listrik di sebuah kios yang menjual buku untuk mahasiswa. Sejumlah kios lainnya yang terbakar merupakan kios makanan hingga kios sembako meski belum dibuka. Jam 6-an ya? Jam 5.30. Ini toko apa aja ini? Toko sembako, terus toko buku sama aksesoris. Ada sekitar 5 atau 6 kios di sini. 8 lah kurang lebih. 8 ya, 8 kios ya. 8 kios. Ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Para pemilik kios hanya bisa mengais sisa-sisa kebakaran yang masih bisa dimanfaatkan. Sebuah mobil pickup di halaman rumah warga terbakar, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Warga Jalan Banteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya dibuat geger atas terbakarnya mobil pickup yang terparkir di halaman salah satu rumah kontrakan warga. Menurut salah seorang warga setempat, kebakaran terjadi sekitar pukul 8 malam. Sumber api diduga berasal dari rumah kontrakan yang menyambar ke mobil pickup. Sejumlah mobil damkar dibantu mobil water cannon milik Polda Kalimantan Tengah dikerahkan guna proses memadamkan api. Upaya pemadaman membutuhkan waktu sekitar 1 jam karena di bagian belakang mobil menyimpan BBM jenis premium yang mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemirsa, mantan Kepala Desa Sungai Dau, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, ditetapkan menjadi tersangka perusakan kantor kepala desa. Ia diduga kecewa karena tidak terpilih lagi sebagai kepala desa. Mantan Kepala Desa Sungai Dau, Kecamatan Arti, Kabupaten Waringin Barat, Nama Aceh, akhirnya
Keduanya ditetapkan menjadi tersangka setelah merusak kantor desa. Tersangka Aceh dikenakan pasal pengerusakan oleh penyidik Polsek Arut Utara setelah dilaporkan aparat desa Sungai Dau. Mantan Kepala Desa Sungai Dau Aceh diduga melempar jendela kaca ruangan Kepala Desa, ruangan Kasih, dan ruangan Kaur dengan menggunakan batu. Ketua BPD dan 2 orang perempuan, beliau yang atas nama Pak Aceh datang ke kantor desa menanyakan siapa sih yang memasang kabel lampu PLN. Itu siapa yang menyuruh, itu yang ditanyakannya. Saya bilang yang memasangnya adalah PLN sendiri, seperti itu. Dan tiba-tiba Pak Acehnya langsung ke arah kantor BPD dan melempar kantor BPD. Tersangka diduga mengamuk karena tidak terpilih lagi menjadi kepala desa. Yang telah kita minta keterangan menyatakan bahwa tersangka saudara Aceh melakukan pengerusakan tersebut seorang diri. Jadi kami dari kepolisian menjerat pasal 406 ayat 1 dengan ancaman 2 tahun 8 bulan. Pengerusakan ini merupakan kedua kalinya yang dilakukan oleh tersangka. Sementara akibat kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun pihak desa belum bisa menaksir kerugian yang ditimbulkan oleh oknum kepala desa tersebut. Polisi bergerak menyelidiki kasus dugaan penganiayaan sejumlah siswa di Batam, Kepulauan Riau. Pihak sekolah membantah adanya tindak penganiayaan meski sempat beredar foto siswanya yang dirantai. Polres Kepulauan Riau bergerak cepat atas laporan kasus dugaan penganiayaan yang menimpa 5 siswa Sekolah Penerbangan Dirgantara Batam. Berdasarkan keterangan korban di Subdit 4 Ditkrimum Polda Kepri, penganiayaan dilakukan karena mereka berbuat pelanggaran. Hal ini mereka alami sejak menjadi siswa baru hingga kini duduk di bangku kelas 3. Dan melakukan peneguran terhadap pelanggaran yang dilakukan, namun caranya salah dengan menggunakan kekerasan. Berbagai kekerasan yang ada, yang pernah dilakukan, yaitu diantaranya dengan kekerasan verbal, kekerasan fisik, sampai dengan adanya tindakan merantai dan menempatkan anak didik yang melakukan pelanggaran di dalam sel. Sementara itu, Kepala Sekolah Penerbangan Dirgantara Batam membantah dugaan aksi penganiayaan yang terjadi. Menurutnya, kegiatan tegas tersebut merupakan bagian dari pembentukan karakter dan pendisiplinan siswa yang dinilai nakal atau melanggar aturan. Ataupun untuk berita yang katanya ada anak didik kami di rantai maupun dikurung ataupun di rantai ya. Itu kami menyatakan itu tidak benar. Kalaupun ada, itu di luar daripada pengetahuan kami. Sebelumnya, dunia pendidikan sempat dihebohkan dengan beredarnya foto siswa Sekolah Penerbangan Dirgantara Batam yang dirantai dan diborgol di dalam sel. Seorang ibu di Ciamis, Jawa Barat tercebur sumur sedalam 7 meter. Evakuasi berlangsung dramatis dan korban berhasil diselamatkan. Dikit lagi. Oke. Oh, sekarang ini Kang. Dibantu warga, petugas gabungan BPBD Kabupaten Ciamis, Jawa Barat berupaya mengevakuasi seorang ibu rumah tangga yang tercebur sumur sedalam 7 meter di samping rumahnya di lingkungan Desa Kelurahan Benteng, Kecamatan Ciamis. Menggunakan peralatan khusus, evakuasi korban berlangsung dramatis. Setelah berjibaku, tim berhasil mengevakuasi korban dengan keadaan selamat dan hanya alami sedikit luka lecet. Evakuasi menggunakan sistem 1:3 menggunakan tripod dan peralatan vertical rescue. Alhamdulillah kondisi sumur tidak beracun, aman dan bisa dilakukan penyelamatan. Untuk korban dilaporkan masih sehat, jadi kita bisa melakukan evakuasi dengan cepat. Kecelakaan ini dipicu korban yang terpeleset saat melewati sumur dalam perjalanan pulang ke rumah.
Suami korban yang mengetahui istrinya tercebur langsung meminta pertolongan. Pemerintah kembali menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Kami bahas usai jeda saat lagi.